Tadi sudah disimak ya pertanyaannya dan silakan menjawab. Mari kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu podcast implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Bu Ita dan juga Raisya. Silakan kepada Bu Ita dan Raisya, saya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sanlat Ikro 2021. Jadi hari ini saya Muhammad Esa Ferdiansyah akan memandu podcast bersama Ibu Ita Rosita Yati dengan membahas tentang implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk dicatat karena nanti akan ada untuk disimak karena akan ada rangkuman yang diminta. Oke, baik. Langsung saja daripada lama-lama, langsung aja kita sambut Ibu Ita Rosita Yati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Bu, sebelum mulai masuk ke materinya, saya mau nanya dulu Bu, untuk iman itu apa sih? Iman mungkin anak-anak ibu boleh menyapa dua anak-anak ibu semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya anak-anakku ibu semuanya yang soleh dan soleha? Mungkin semakin bersemangat ya mau menjelang 10 hari terakhir. Mungkin sudah sering ya mendengar kata iman ya. Ya, jadi iman itu secara bahasa mungkin percaya atau yakin ya, meyakini atau mempercayai. Sedangkan secara istilah adalah membenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ya, jadi hati, ya, yakin, lisan dan perbuatan. Jadi tiga itu. Jadi bukan hanya hati saja atau lisan saja atau perbuatan saja. Ketiga itu yang harus mencakup dari keimanan. Dan di sini tuh judul kita tuh implementasi atau implementasi. Jadi bisa dijelaskan Bu, implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Ya, implementasi itu kan penerapan ya, atau pelaksanaan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman itu menerapkan rukun iman gitu ya. Mungkin anak-anak ibu semuanya sudah hafal atau mungkin lupa lagi. Saya lupa lagi, kadang-kadang suka ketukar ya antara kitab sama Rasul gitu ya. Coba diulangi. Apa rukun iman? Rukun iman ada 6. Ya, itu kan pelajaran SD loh ya, gitu ya. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar. Iya, tapi belum tepat tuh, bukan hanya Rasulullah, tapi Rasul Allah. Jadi bukan hanya Rasulullah ya. Jadi kita ada Rasul Allah, iya 100 ya itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian juga di rumah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, yang tetap semangat di bulan Ramadan ini harus tetap ingat gitu. Itu pelajaran SD loh ya. Ya, jadi bagaimana kita itu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam karena tidak akan lepas dari tadi itu ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Baik, jadi implementasi itu penerapan ya Bu ya? Iya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih dekat dengan Allah gitu ya, lebih disayang Allah gitu ya, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Ini kan dari itu tuh ada 6 iman ya? Iya. Iman itu ada 6. Coba Bu, ada contohnya nggak dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya, misalnya iman kepada Allah ya. Contohnya misalnya hanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Misalnya sholat ya. Sholat adalah banyak sekali keutamaannya gitu. Yang pertama adalah merupakan tiang agama ya. Namanya tiang ketika sebuah bangunan tiangnya runtuh, maka runtuhlah bangunan tersebut. Jadi kalau seseorang itu misalnya tidak sholat, maka dia mudah terbawa oleh arus yang tidak baik, apalagi pergaulan sekarang ya, yang banyak ya di sisi lain mungkin medsos itu bagus, tapi di sisi lain juga banyak hal-hal yang aneh gitu ya, seperti itu. Itu jadi sholat gitu ya. Yang kedua adalah
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika seorang remaja atau kita gitu ya, siapapun dia sholat, pasti dia akan ingat ketika melakukan maksiat. Tuh ya. Ingat bahwa Allah yang mengawasi. Ada malaikat tuh. Iman kepada malaikat tuh. Ya. Malaikat yang selalu mengawasi kepada kita gitu ya, dimanapun kita akan pergi itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sendirian di kamar itu nyangkanya nggak ada siapa-siapa tuh bisa buka apa-apa gitu yang tanda kutip, tapi ternyata kita ingat ada Allah gitu ya, ada malaikat gitu ya, walaupun misalnya kita orang tua kita nggak ada, atau kita saum nih kan kelihatan ya, kalau saum itu kata Allah, saum itu adalah ibadah untukku kata Allah tuh ya, karena saum itu apa? Ibu kan kelihatan ya, apakah tahu nggak ibu saum atau enggak? Nggak tahu kan ya. Jadi bisa aja dia lemas segala macam, tapi ternyata dia nggak saum misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa lihat gitu ya. Jadi yang saum itu kan hanya Allah yang tahu saja gitu. Jadi kata Allah, saum itu adalah ibadahku karena orang lain tidak bisa melihat. Kalau sholat mungkin bisa lihat tuh dia berdiri gitu sholat di masjid gitu ya. Terus kalau minta itu ya betul. Tapi kalau misalnya saum enggak, atau misalnya zakat, oh ini zakat fitrah misalnya, atau ibadah haji, oh si tetangga saya naik haji gitu ya, oh pada upload, kayak gitu upload dia sekarang, apa-apa kan upload seperti itu. Jadi saum itu seperti itu. Jadi sholatnya gitu ya, biar Allah selalu menjaganya seperti itu. Jadi udah gitu sholat itu akan memberikan ketenangan hati kita. Ya, jadi orang yang banyak masalah, maka kembalilah kepada Allah. Dengan sholat, tidak mungkin kan sholat bari ngamakan, benar nggak? Ya ketika sholat Allahu Akbar itu betul-betul kita tuh merasakan ketika kita punya masalah, apa itu tenang. Apalagi ternyata ketika sujud, itu ada kerendahan diri kita kepada Allah. Jadi kalau rendah diri kepada Allah itu harus itu. Kalau kepada manusia tidak boleh. Tapi kalau misalnya rendah hati, jadi beda antara rendah hati dan rendah diri. Rendah diri mah wajib kepada Allah, kalau rendah hati kepada manusia. Nah, itu bedanya seperti itu ya. Jadi dengan kita bersujud gitu ya, mencurahkan segala masalah. Jadi kalau misal kalian nih remaja-remaja ibu, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalau punya masalah jangan upload jangan cerita di medsos ya, atau cerita ke temen, jangan gitu, jangan curhat-curhat lah ya. Tapi coba kita kalau punya masalah, misalnya lagi ngambek dengan seseorang, terus lagi apalah yang punya masalah, coba kita banyak bersujud. Apalagi Ramadan ini ya, jadi Ramadan itu tuh yang wajib pahalanya berlipat ganda, yang sunnah pahalanya sama dengan wajib. Gitu ya. Jadi itu yang sholat yang pertama itu yang sangat sangat penting ya. Udah gitu kan diampuni segala dosa. Jadi sholat itu salah satunya untuk menghapus dosa-dosa. Selain sholat mungkin nambah lagi sholat adalah membaca Al-Qur'an gitu ya. Apalagi di sini barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia akan mendapat 2 kebaikan. 2 kebaikan itu akan bertambah lagi. Jadi kayak alif lam mim itu alif lam dan mim bukan satu kebaikan, tapi alif satu kebaikan. Jadi kalau kita baca, kalian misalnya baca Al-Qur'an ya sehari misalnya 1 halaman itu coba dihitung berapa kebaikan setiap huruf. Ada yang rajin begini, ada yang rajin. Saya mau menghitung gitu. Apalagi misalnya banyak gitu ya. Di sini siapa yang sudah khatam Quran nih? Ya pasti kan kalian juga punya target tuh ya. Ya mudah-mudahan punya target semua. Jadi sekarang coba dimanfaatkan. Jadi sekarang tuh benar-benar semangat untuk mengejar khataman Al-Quran itu. Ya. Oke, tadi Bu yang tentang curhat Bu, tentang curhat. Ini kan banyak anak-anak muda gitu ya, remaja milenial pada kalau misalkan lagi galau gitu suka hilang arah gitu, tidak tahu mau kemana, jadi melampiaskannya ke temannya, ke media sosial. Itu lebih baiknya gimana Bu? Ya itu ya, jadi menurut Ibu tuh lebih baik kalaupun curhat, udahlah kita dengan Allah gitu ya. Jadi Allah itu tidak akan comel, betul ya? Iya, tidak akan comel ya. Kalau ke teman mah tolong ya, jangan bilang apa-apa ke siapa-siapa. Ternyata bilang ke sana, bilang ya jangan ke siapa. Terus muter kan, akhirnya, oh kamu tahu dari sini, sini. Saya nggak akan percaya. Jadi artinya namanya teman, ada suatu saat itu pasti adalah biasalah clash gitu ya, tak.
biasa suka ya gitulah mengikuti kepada orang. Tapi kalau kepada Allah tuh tidak akan comel kepada siapapun. Dan itu walaupun misalnya tidak diberikan solusi langsung, tapi Allah itu akan memberikan ketenangan gitu ya. Apalagi dengan membaca Al-Quran itu akan secara tidak langsung tuh ada aja solusinya. Ada aja solusi. Jadi kalian ketika mungkin lagi ya itu ya tadi ya lagi banyak masalah. Apa sih masalahnya remaja? Ini kalau ibu-ibu kan banyak sekali anak, gitunya pekerjaan. Kalau remaja apa sih masalahnya? Paling nggak dikabarin gue sama pacarnya. Oh gitu ya. Gitu. Oh ya kan sama hubungan lah. Ya. Gitulah hubungan banyak itu, makanya kan harus saling bersabar gitu ya. Ya udah sekarang mah jangan dulu pacaran, fokus aja belajar tuh. Pacaran, iya. Belajar kalau berteman dengan siapa apa boleh. Kita misalnya suka kepada seseorang tuh boleh, tapi jangan sampai ya itu pacaran karena ya tahu ya ada setan nih. Ya seperti itu mengobok-obok hati seseorang. Iya. Nah, jadi itu ya teman-teman semua. Jadi tidak yang patut dipercaya itu hanya Allah, kepada Allah, karena pacar kamu sendiri yang dipercaya bisa saja mengkhianati kamu gitu, yang hanya dipercaya kepada Allah gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang yang udah jadi suami juga mengkhianati, apalagi pacar kan gitu, bener nggak? Ya, udah diikat sama akad masih aja bisa mengkhianati gitu. Tapi Allah mah insya Allah enggak ya. Ya itulah kan tadi iman kepada qada dan qadar itu. Jadi ada ujian dan cobaan. Itu masuk bukan rukun iman kan yang terakhir. Jadi Allah tuh memberikan ujian dan cobaan tidak akan keluar dari batas kemampuan kita. Ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Mungkin Allah tuh memberikan ujian ke si A, belum tentu si B dia mampu. Jadi Allah itu pasti sayang ke semua makhluknya gitu ya. Nah itu jadi cecak aja diberi makan, masa kita enggak kan gitu, seperti itu. Jadi semua masalah itu ketika kita misalnya sabar, ikhlas, itu yang tadi hati itu kan. Sabar, ikhlas, tawakal pasti ada aja penyelesaiannya. Jadi biasa suka ketika masalah ada pasti ada solusinya. Nanti ada lagi udah biasalah ya seperti itu. Itulah ada kehidupan ya. Jadi kalian juga ketika punya masalah udah santai aja ya, jangan sama uring-uringan, marah-marah di rumah. Ketika ditanya gimana Neng atau Cep, mama macam lagi pusing. Manyun atau gitu ya. Padahal kan kita tidak boleh mengatakan pada orang tua kita gitu. Jadi tenang aja kalau punya masalah, nanti juga pasti ada penyelesaiannya. Asal kita mau mendekati Allah gitu ya. Dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berteman-teman tuh jangan lupa loh. Teman itu sangat berpengaruh pada sikap kita. Jadi kalian tolong, bukan kita milih-milih teman loh ya. Beda kan milih teman, ini mah karena orang kaya nih saya pengen enggak. Tapi bagaimana kita mencari teman yang bisa dibawa ibadah gitu ya. Jadi kalian juga nongkrong-nongkrong boleh. Ya, nongkrong boleh misalnya, tapi ingat ketika sholat, ketika azan bersegeralah. Dan kita ingatkan pada teman bro misalnya, udah azan nih, yuk kita sholat dulu yuk. Saling mengingatkan Allah kamu soalim aja, ya biarin aja disebut soalim juga. Yang penting kita mengajak gitu, itu. Nanti lama-lama teman juga, sholat dulu, apalagi Ramadan sekarang kan ya, biasa tingkat keimanannya nih, lingkungannya itu lebih baik lagi kan seperti itu. Ya. Nah gitu ya. Dan tadi Bu sempat menyinggung tentang qada dan qadar. Ini masih ada mungkin yang masih keliru, tidak bisa membedakan atau masih keliru mengartikan qada dan qadar. Boleh dijelasin Bu qada dan qadar? Ya kayak misalnya Surabaya saya itu kan berasal dari keluarga yang tidak mampu misalnya seperti itu. Makanya kita itulah ketetapan Allah gitu. Jadi Allah memberikan misalnya ada yang kaya, ada yang miskin gitu ya. Maka itu untuk yang orang kaya memberikan santunan kepada yang miskin. Kayak ketetapan misalnya rezeki udah ditentukan gitu oleh Allah. Tapi kan kita usaha ya. Ada ikhtiar gitu ya. Jodoh juga ditentukan sini. Tapi kan kita juga ada ikhtiar. Saya emang nunggu jodoh yang turun misalnya nggak bisa seperti itu gitu. Tetap aja. Jadi manusia itu diberikan akal dan pikiran untuk mencari, berikhtiar gitu. Kalian juga jangan sampai saya mah punya kemampuan saya dalam otaknya segini, udahlah gitu aja. Tapi enggak, tapi kita coba kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak. Makanya kan itu menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalaupun kita sudah berikhtiar, misalnya dengan ikut les segala macam, pasti karena sakit, ya udah ya. Nah itu udah kita kan masa uring-uringan kan mungkin ya, itu mungkin adalah
kasih sayang Allah, kehendak Allah, ya itulah, maka kita harus bersabar dan ikhlas. Artinya seperti itu. Jadi ya itu kayak ujian itu ya, harus sabar dan ikhlas dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Iya. Oke, ya, cukup dimengerti ya kode dan kode itu apa bedanya. Dan lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya, implementasi rukun Islam kepada bagaimana implementasi rukun iman kepada Allah dalam lingkungan pergaulan. Bukan banyak banget pergaulan tuh ya, dari macam-macam apalah, banyak pergaulan, dari yang baik yang buruk. Gimana Bu implementasi rukun iman dalam pergaulan? Ya, makanya tadi kan sudah Ibu jelaskan, pertama kita cari teman. Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap diri kita gitu ya. Makanya kan ada cerita yang misalnya kalau kalian berteman sama orang penjual parfum ya, maka akan walaupun kita nggak pakai loh. Iya. Terus kalau misalnya kalian berteman dengan orang yang maksudnya orang penjual minyak tanah, tahu nggak minyak tanah? Iya. Karena itu zaman dulu waktu kita loh. Waktu Ibu mah dulu nggak ada gas loh, jadi pakai minyak tanah. Jadi kalau misalnya benerin minyak tanah tuh jadi bau, padahal itu kan nggak dipegang gitu ya, cuma dipegang aja udah bau. Jadi kalau misalnya kalian berteman dengan orang penjual minyak tanah, maka kita akan bau minyak tanah. Artinya kita harus mencari lingkungan yang baik, yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik, yang bisa sama-sama nangis gitu ya. Yang sampai kalau senangnya baru kita kumpul, tapi kalau ketika kita nggak punya apa-apa ditinggalkan. Gitu ya. Jadi memberikan manfaatnya saja, tapi bagaimana ketika kita dalam keadaan punya atau tidak, dia memberikan pelayan yang baik gitu ya, teman yang baik pada kita. Jadi itu lingkungan yang baik, itu cari teman yang baik yang membawa kita kepada Allah, itu seperti itu. Yang kedua adalah kita selalu berzikir. Nah itu ya, kita merasa bahwa kita harus selalu diawasi Allah. Karena kalau misalnya kita sudah bergaul, kadang-kadang lupa gitu ya. Kadang-kadang lupa gitu. Kayak tadi kan lupa sholat, makanya kan harus ada orang yang mengingatkan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah kemana-mana gitu, kadang-kadang lupa. Makanya merupakan pergaulan itu harus kita pertama itu ya. Jadi cari teman, terus selalu ingat kepada Allah agar Allah selalu mengawasi dan mengingatkan kita gitu. Karena ketiga adalah kita selalu dan orang tua kita kemana-mana, jadi kita dipantau gitu ya sama orang tua. Jadi kalian kalau dipantau sama orang tua jangan ngambek gitu ya. Itu adalah kasih sayang orang tua kepada kalian gitu. Jadi itu salah satunya. Pergaulan kan sekarang tuh banyak ya. Jadi kita harus ya itu yang paling itu tuh sholatnya. Nah, itu yang penting mas, sholatnya yang selalu ingat, karena dengan sholat Allah selalu mengingatkan kita, memberikan kemudahan jalan, bimbingan, membimbing kita kepada jalan yang tidak. Jadi kalau walaupun kita misalnya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, karena kita dekat dengan Allah dengan sholat, zikir, maka Allah akan membimbing kita kepada jalan yang baik. Ya kan ada juga Bu yang mengatakan kalau misalkan sholat itu kayak mandi ya Bu ya. Jadi setiap kali sholat kita tuh membersihkan diri. Nah itu jadi membersihkan dosa kita yang kecil-kecil itu, menyempurnakan sholat kita. Makanya sholat itu sangat penting sekali ya. Jadi Ibu sangat sekali mengingatkan kepada kalian, apalagi kan di 23 itu ya waktu sholatnya udah ada gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari terus baca Quran tadarus gitu ya. Subhanallah sih lingkungan 23 udah mendukung kalian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan nanti ketika tatap muka kita bisa merasakan gitu ya suasana di 23 itu seperti apa. Karena sholat duhanya gitu, ketika misalnya sholat wajibnya mungkin bukan bolong-bolong, itu harus jangan bolong-bolong gitu ya. Kalau misalnya kalian kadang-kadang kan tidur, apalagi Ramadan tidur gitunya seperti jangan alasan Ibu tuh udah tidur oke ibadah. Ya tidur aja ibadah, apalagi ketika kalian belajar, membantu orang tua gitu ya, atau misalnya membantu tetangga kita atau mengerjakan hal-hal yang baik di rumah, itu kan lebih ibadah lagi kan. Lebih banyak ya. Lebih banyak ibadahnya daripada tidur terus. Bukan tidak boleh tidur, cuman ada waktunya untuk tidur aja. Ya, jadi alhamdulillah juga ya dari 23 ini udah menyiapkan fasilitas untuk mendukung ibadah Nah itu ya, masjid besar, kalian mau mentoring, mau berdiskusi. Jadi masjid itu kan bukan hanya untuk ibadah, tapi bisa untuk mentoring, untuk mengkaji Islam. Jadi seperti zaman Rasulullah. Sampai zaman Rasulullah itu kan masjid itu dipakai untuk latihan perang. Ketika itu jadi kayak strategi perang seperti apa. Jadi diskusikan tentang ekonomi, tapi tidak boleh berdagang di dalamnya. Tapi kalau misalnya
sisi karena ekonomi itu boleh. Jadi manfaat masjid itu ketika zaman Rasulullah subhanallah gitu ya. Jadi anak daripada di rumah jadi lebih baik di masjid. Nah, kalian nih kan sekarang 10 hari terakhir tuh, nah itikaf di masjid itu. Jadi boleh kalian misalnya baca buku, kayak tadi kan kita ada tugas tuh literasi ya, baca buku. Kalau misalnya bosan baca buku bisa diskusi sama teman gitu ya, atau nonton film Islam gitu boleh. Iya. Yang menambah keimanan. Nah itu, iya. Jadi ngobrol-ngobrol nih kita diskusi tentang remaja kita nih gitu, bisa program utama remaja masjid. Jadi Bu harap kalian semua aktif di masjid ya, apalagi Ramadan ini. Mungkin hari-hari biasa kalian nggak aktif di masjid, coba di gaul lah ya, gaul lah, bukan gaul tuh di masjid itu kalian bisa bergaul dengan remaja masjid di sana, bisa menambah keimanan, terus membaca Al-Quran juga. Mungkin kalian tidak semua ya lancar Al-Quran, baca Al-Quran. Ini kesempatan loh, kesempatan kalian untuk belajar. Belajar itu sekarang itu bukan hanya bisa itu ya lewat medsos, bisanya lewat banyak aplikasi. Jadi tidak ada alasan ibu saya mah belum bisa baca Al-Quran gitu ya. Bisa banyak buka aplikasi TikTok bisa, ya betul nggak? Gue lihat anak-anak tuh TikTok ya, itu atau misalnya game-game yang lain apa misalnya buka aplikasi Iqra misalnya. Jadi kalau kalian yang masih Iqra 1, Iqra 2, terbata-bata mungkin waktu kecilnya kurang dibimbing baca Iqra, dari sekarang tuh semangat belajar. Insya Allah kamu bisa. Ya, tidak ada kata terlambat. Itu, apalagi nanti kalau udah tua kan ada susah, serpohona gitu. Ada banyak sekali masalah. Lebih banyak masalah ya. Itu kalau remaja mah Insya Allah asal kalian mau niat benar-benar mau berubah, bisa baca Quran, Insya Allah bisa. Ya, semangat. Ayo aktifin lagi. Iya, betul. Di masjidnya. Iya. Langsung aja, apa Bu motivasi yang Ibu berikan kepada siswa-siswa SMA 03 nih untuk kita semua melakukan implementasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jadi kalian sama gitu ya. Iya. Allah ciptakan tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Dan insya Allah kalian semua bisa melakukan apapun, ya. Iya, jangan sampai atuda saya mah atuda tak eta ser atuda. Insya Allah semuanya bisa. Ketika belajar semuanya bisa, gitu ya. Pelajaran yang kira-kira kalian susah bisa pelajari. Apalagi internet. Itu sekarang kan mudah asa aya kemauan, itu. Kalau misalnya udah niatnya tidak gitu, jadi kalian semua bisa, gitu ya. Tidak jangan melihat saya mah ada ini ada insya Allah bisa. Kalau lebih dekat dengan Allah gitu ya, biar segala dipermudah, berdoa atau banyak beribadah dan berdoa gitu ya. Terus dekati guru-guru kalau sekolah ya, guru-guru gitu ya, guru-guru baik. Insya Allah kan guru itu sebagai orang tua kedua kan di rumah. Dekati orang tua kita itu kadang-kadang jarang minta doa dari orang tua. Padahal itu adalah doa yang mustajab. Ya, kadang-kadang kita teman kalau susah udah aja, enggak, tapi saya mau ulangan nih, tolong ya doakan. Pernah nggak seperti itu? Jarang, bener nggak? Besok saya mau ulangan, tolong ya doakan saya, mudah-mudahan susah lagi pelajarannya, misalnya gitu ya. Tolong doa, jarang gitu. Padahal doa orang tua itu adalah mustajab untuk anak-anak. Jadi kita itu jarang. Jadi motivasinya tetap semangat belajar ya, dekat dengan Allah ya, dekat dengan orang tua, dekat dengan guru gitu ya. Insya Allah semua makhluk menyayangi kita. Kalau Allah sudah menyayangi kita, pasti semua makhluk langit dan bumi menyayangi kita. Itu asal kita tidak keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Apalagi Rasulullah harus jadikan suri toladan. Ibu banyak tuh lihat sekarang yang profilnya punten ya, mana eta lagu artis-artis Korea eta. Padahal kita nggak tahu sih kehidupan seharinya seperti apa, agamanya seperti apa gitu ya. Nah, sih ibu mah dateng arti, cuman ya pas ngeliat, aduh profilnya Korea juga rasep galuliski. Pada ganteng-ganteng gitu. Kalian harusnya lebih bersyukur gitu ya. Kalian diberikan agama yang subhanallah gitu ya. Allah itu kan belum tentu mereka agamanya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi tolong menjadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya ya. Jadi bagaimana kita aplikasi sehari-hari, doa-doanya jangan lupa gitu ya. Jadikan Rasulullah sebagai figur gitu ya. Jangan sampai figur artis gitu ya. Atau artis Korea, artis Indonesia yang dia ternyata
ya kalau lihat dari kehidupan keagamannya kurang bagus. Belum tentu juga Ibu ya. Yang Itu. dipublish itu yang kebaikannya doang. Belum tentu kan sehari-hari. Rasulullah orang Barat aja juga mengakui, gitu ya, mengakui 23 tahun gitu ya. Menyebarkan dakwah itu subhanallah gitu, bukan hanya Islam aja, umat Islam aja yang mengakui, tapi orang Barat juga mengakuinya. Enggak semua itu doang Bu. Kan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rahmat buat seluruh alam. Iya. Semua manusia doang yang dapat rahmatnya, alam pun dapat. Iya, karena subhanallah kalau cerita ya tentang kesolehan Rasulullah, jadi bukan hanya kepada orang yang Muslim aja, kepada yang non Muslim juga Rasulullah begitu baik gitu ya, itu begitu kasih sayang. Jadi salah satu juga tuh di bulan Ramadan itu meningkatnya rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Ya, jadi bukan hanya ke pacar atau kasih sayang teh jangan ya. Ke orang tua mah wajib atau tapi kepada siapapun gitu ya. Orang yang kita tidak suka juga itu tetap gitu. Kita tidak boleh ada benci segala macam, tapi timbulkanlah kasih sayang. Jadi tidak boleh air susu dibalas air tuba. Nah itu ya, jadi biarin aja gitu ya. Kebaikan. Nah itu seperti kebaikan. Jadi digarisbawahin lagi ya untuk motivasinya, kalian tuh pasti bisa untuk mendapatkan itu ya, pasti bisa, dan terus harus belajar dan harus cari koneksi, ini mah harus cari teman yang baik-baik, jadi bisa terbawa juga ke yang baik ya. Iya, jangan lupa juga ibadah dan selalu berdoa. Ya, karena doa itu adalah senjata buat kita gitu ya. Jadi artinya biar kita selalu dilindungi dengan Allah dengan berdoa gitu ya. Kemana-mana kalian pergi ke jalan, misal keluar juga kan ada doanya. Kamar mandi ya doa, semua ada doanya ya. Tuh langsung makan kurma ya mau doa encan. Iya gitu. Semua juga ada doanya ya Bu ya. Iya betul. Ya, subhanallah, itulah contoh Rasulullah gitu. Islam itu dari terkecil masuk WC aja ada doa sampai terbesar bagaimana tentang ekonomi ya, tentang hukum itu ya, itu ada. Tentang pemerintahan juga ada. Jadi Islam itu ada sumuliyah menyeluruh gitu ya. Bukan hanya mengurus ibadah saja ya, tata ekonomi gitu ya, hukum gitu ya. Jadi semuanya. Artinya jadi Islam itu ada sumuliyah menyeluruh. Iya. Ya, oke. Aduh, ini obrolannya menarik sekali ya, banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Ya sebenarnya banyak gitu ya, karena emang luas sekali rukun iman itu ya. Jadi yang jelas kita harus yakin bahwa tidak tergoyahkan gitu ya. Jadi walaupun orang lain mengajak pada hal yang tidak baik, kita tetap aja. Jadi Allah adalah Robku gitu ya, Tuhanku, dan kita menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Ya, oke. Itu ya yang dari pesan dari Bu Ita ya Bu ya. Oke. Ini obrolannya cukup menarik, tapi waktunya udah habis. Iya ya, padahal mah. Iya, apalagi kalau cerita tentang remaja, kayak ibu tuh kayak remaja lagi gitu, apalagi sama kamu. Termudahkan ya Bu. Iya benar. Padahal usia udah kepala 4 lebih loh. Beda berapa tahun? Oh iya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari podcast kali ini. Ya, walaupun singkat waktunya, tapi banyak yang dapat dipelajari dari podcast ini. Terima kasih Bu Ita yang telah sama-sama. Ibu juga mohon maaf ya buat semuanya, anak-anak ibu semuanya. Semangat ya bulan Ramadan tuh. Yang khatam tuh kelas ibu kan ngajar di kelas 10 nih. Yang memberikan semangat kelas 10 dan kelas 11 juga. Kebetulan kelas 11 ngajarnya ibu juga gitu ya dulunya, dan seperti itu. Ibu juga mohon maaf kalau ada ucapan dan kata-kata tidak kurang berkenan di hati kalian. Tetap semangat gitu ya. Insya Allah semua pasti bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, langsung saja kita tutup acara podcast ini yang banyak kali ilmunya yang bisa kita ambil dari podcast ini. Semoga bisa menjadi amal jariah buat Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton atau mendengar podcast ini. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, tadi podcastnya seru banget nggak sih? Sampai tadi kata Bu Ita berasa muda lagi katanya kalau ngobrol sama Raisya. Nah iya, jazakumullah khairan katsiran kepada Bu Ita yang telah menyampaikan ilmunya pada hari ini, dan juga Raisya yang telah memandu acara podcast pada hari ini.
Untuk itu saya selaku moderator nih tidak lupa untuk mengingatkan rekan-rekan semua agar mengerjakan tugas yang telah dari tadi kami berikan. Tugas yang pertama yaitu penulisan intisari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Dan yang kedua adalah tugas resume podcast yang baru saja dilaksanakan tadi. Keduanya dikumpulkan di Google Classroom, yaitu Google Form kegiatan amalia. Terus yang terakhir adalah tugas kuis yang tadi disampaikan oleh Teh, itu dikumpulkan di WhatsApp grup standarnya masing-masing. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa ya tugasnya nanti dikumpulkan sesuai yang tadi sudah diberitahu oleh Mama Sila. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan Sahabat Iqra 2021 hari pertama pada hari ini sudah sampai di penghujung kan? Iya, alhamdulillah ini Teh. Sebelum kami menutup acara, kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang telah mendukung acara ini, dan tidak lupa juga kepada seluruh panitia yang telah membantu acara ini agar berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga pengisi acara yang telah memberikan ilmunya pada hari ini. Yang semoga ilmunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Juga pada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, tetap semangat. Jangan lupa 3M juga. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.